Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Rahmi Hatta di Tangerang, Jawa Barat, yang semoga Allah menjaga dari keimanan kita dan mengistiqomahkannya sampai kepada yaumil ma'ad. Maka ketahuilah ya ibadallah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas ibni Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang maknanya kullu ibni adam khata'un, seluruh dari Bani Adam itu dalam keadaan berdosa, namun sebaik-baik dari mereka para pendosa adalah yang kembali kepada Allah. Maka sebelum kita menjelaskan hadis ini, bagaimana kedudukan hadis ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ali ibni Mas'adah Al-Bahili dari Qatadah an Anas. Maka Qatadah imam muhaddits, meskipun dia mudallis namun tidak peduli atau tidak berpengaruh periwayatannya beran'anah kepada Qatadah karena dia min asbatin nas dari Qatadah. Adapun Ali ibni Mas'adah Al-Bahili telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, maka Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i mendhaifkan, namun Abu Daud, At-Tayalisi dan As-Sijistani mensikohkan. Maka al-amru khairuha al-wasth, khairul umur awsatuha. Dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in la ba'sa bihi, dan Abu Hatim, dan ini yang rajih, wallahu a'lam, dia rawi yang saduq, maka hadis ini hadis yang hasan. Maka setelah kita mengetahui bahwa hadis ini hasanun lidzati, seperti disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, maka kita akan menjelaskan hadis ini. Maka di hadis ini disebutkan kullu ibni adam khata', bahwa seluruh yang namanya Bani Adam dalam keadaan kesalahan. Maka lafaz kullu di dalam ilmu usul memberikan makna umum, bimakna seluruh. Karena banyak di dalam ayat Al-Quran lafaz kullu bimakna dzalik. Seperti Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, bahwa seluruh yang di muka bumi adalah kefanaan, pasti akan hancur. Dan Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa seluruh yang namanya berjiwa dia pasti akan mati. Dan begitupun di sini kullu ibni adam khata'un, seluruh Bani Adam tidak maksum, dalam keadaan tidak sempurna. Maka the human is not perfect, but the perfect is just Allah Jalla wa Ala. Maka manusia tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Allah Jalla wa Ala. Maka di dalam hadis ini seluruh yang namanya manusia dia tidak maksum,
dan tidak lekang dari dosa. Ini yang kita ambil dari faidah hadis ini dari alinea yang pertama. Kemudian di alinea yang kedua disebutkan wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baiknya mereka para pendosa dari manusia adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang berdosa namun kembali rujuk dan bertaubat dan mengamalkan amal-amal salihat. Maka itulah di dalam hadis ini, karena lafaz khairu asalnya adalah akhyaru ismu tafdil, maka sebaik-baiknya mereka orang yang melaksanakan dosa adalah untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Dari poin ini barakallahu fikum, di dalam alinea wa khairul khata'ina at-tawwabun, mafhum al-muwafaqah, sebaik-baik dari mereka orang yang berdosa adalah kembali kepada Allah dengan bertaubat. Karena seseorang jika bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa may yaf'al su'an aw yadlim nafsah, barang siapa yang melaksanakan keburukan atau dosa-dosa dan mendolimi dirinya, maka yajidillah ghafurun rahima, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, akan diampuni dari dosa-dosanya. Dan begitupun permasalahan dosa-dosa ini, dia akan diampuni juga dengan amal-amal saleh. Maka seperti ayat Al-Quran di surat Hud, wa aqimis salah tarfain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Maka di dalam ayat ini pun Allah berfirman bahwa sungguhnya membangun salat di malam hari dan di penghujung-penghujung dari siang dan malam, innal hasanat yudhibna sayyiat, maka dengan melaksanakan amal soleh direct akan diampuni dosa-dosanya. Dan dosa yang diinginkan adalah dosa-dosa yang kecil saja, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza jutunibal kabair. Yang maknanya salat 5 waktu, seseorang melaksanakan salat zuhur kepada asr, kepada maghrib, kepada isya dan kepada fajar, diampuni secara direct, secara otomatis. Dan begitupun puasa Ramadan kepada Ramadan yang akan datang. Dan begitupun salat Jum'ah seperti kita sekarang kepada salat Jum'ah yang akan datang. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama terjauh dari perkara dosa-dosa yang besar. Maka dosa-dosa yang kecil yang diampuni di dalam hadis ini. Maka inilah yang diinginkan dengan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang pertama, seseorang yang berdosa kemudian dia bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, barang siapa yang melaksanakan ibadah secara terus-menerus, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya secara direct. Dan jika seseorang yang melaksanakan dosa kemudian tidak melaksanakan ampunan, bertaubat nasuha, dan begitupun tidak melaksanakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan mengambil dosa-dosa tersebut dengan iqab, dengan azab, dengan the problems, dengan disempitkan rizkinya, dan mempunyai hutang di mana-mana, dikejar-kejar oleh debit collector, dan diberikan penyakit yang menahun seperti diabetes mellitus, ataupun hypertension, hyperkolesteremia, ataupun bahkan stroke, yang mana dia tidak bisa berjalan, hanya di kursi roda. Maka ini semuanya juga sumber ampunan dari dosa-dosa kita yang tidak pernah lekang padanya.
Maka seperti di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka Allah telah menjadikan dari permasalahan-permasalahan keburukan yang ada di muka bumi ini, zaharal fasad fil barri wal bahr, mulai dari tsunami, mulai dari the earthquake, gempa bumi, mulai dari the volcano ataupun gunung meletus, dan bencana alam yang lain yang merugikan harta dan merugikan dari jiwa. Maka ini adalah penyebab ampunan, karena tadi tidak datang dengan amal soleh ataupun tidak bertobat, maka diampuni oleh Allah dengan diambil dari iqab. Ini pendalilan di Al-Quran, dan lebih jelas, lebih description di dalam hadis, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ada maridhan, bahwa Nabi dulu jika menjenguk dari orang yang sakit, apa kata Nabi kepada orang yang sakit ini? Dikatakan, tuhurun insyaallah la ba'sa. Tuhurun insyaallah. Maka maknanya la ba'sa. Dalam keadaan sakit kamu ini, dalam keadaan fever, dalam keadaan panas yang tinggi, tidak apa-apa. Ini adalah penyebab dari ampunan dari Allah atas dosa-dosa kamu. Maka hadis ini menjelaskan ayat tadi, dan menjadi poin bagi kita bahwa musibah yang kita dapati itu bisa jadi hikmah pengampun, pelebur dari dosa-dosa kita. Dan juga di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sahabat, dari Abi Hurairah dan Abi Sa'idin Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yusibu mu'minin min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatal ham yuhimmuhu illa kufira min sayyi'atih." Yang maknanya, maka tidaklah dari seorang mukmin yang mana dia mendapati dari perkara-perkara yang buruk, sampai dia sakit, sampai perkara dia merasa sedih, sampai perkara dia merasa sakit hati, digibahi saudaranya atau yang lainnya, maka tidaklah perasaan sakit hati itu dan kesedihan itu semuanya menjadi ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastagfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka di khutbah yang kedua kita akan menjelaskan dari alinea yang terakhir dari hadis Anas yang hasan lidatih tadi. Wa khairu al-khatta'ina at-tawabun. Maka sebaik-baik dari mereka orang-orang yang berdosa adalah kembali kepada Allah, karena di sini akan menyebabkan dia diampuni. Maka khairu al-khatta'ina at-tawabun di sini mafhum al-muwafaqah. Barang siapa yang bertaubat, Allah ampuni dosanya. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Ini dalilnya di Al-Quran dan banyak yang lain. Barang siapa yang melaksanakan dosa, mendolimi dirinya sendiri, kemudian bertaubat dan beristighfar kepada Allah, didapati Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan begitu pun yang kedua, kalau tidak meminta ampun kepada Allah, melaksanakan amal-amal soleh, maka semua amalan soleh akan direct, otomatis mengampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, jika tidak bertaubat dan tidak melaksanakan amal soleh, atau bisa jadi hikmah dari Allah, Allah akan menurunkan penyakit kepadanya. Allah akan menurunkan dia dalam keadaan sakit menahun, ataupun menjadikan paceklik dari sawah ladangnya, ataupun memberikan kepada dia kesempitan dari rizki.
Alhasil semua problematika dunia yang menyempitkan dia dan dia merasa sedih padanya sumber dari kafarat, selama dari dosa-dosa yang kecil. Adapun di alinea yang terakhir yang akan kita tambah di sini, maka dari lafaz wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang-orang pendosa tadi yang paling baik adalah mereka yang bertaubat. Di sini ada mafhum al-mukhalafah. Apa mafhum al-mukhalafah di sini? Di sana ada dari manusia yang tidak baik. Wa ghairul khair au haula al-ashar au syarru. Kalau tadi wa khairu adalah sebaik-baik mereka yang berdosa atau wabun, maka di sini mafhum al-mukhalafah, dan seburuk-buruk mereka di saat melaksanakan dosa justru mereka tidak ada yang bertaubat dan tidak ada yang kembali kepada Allah, dan malah lebih melaksanakan perbuatan kemaksiatan. Pertanyaannya, why? Big question here. Pertanyaan yang besar. Kenapa kok ada di saat melaksanakan dosa dan dia tidak mau kembali kepada Allah, dan malah menambah dosa-dosa tanpa disengaja dan tanpa ditakuti melaksanakan dosa. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya al-istidraj. Apa makna al-istidraj? Dari segi lugah al-akhd bitadarruj, yang maknanya Allah di sini akan memberikan dunia dan mahligainya kepada para pendosa, sehingga para pendosa di sini lupa untuk bertaubat, sehingga para pendosa ini yuhmilul umur, nantilah, ayo Pak sholat sekarang, besoklah, ayo Pak sekarang puasa Ramadan, puasa, sejak kapan tidak pernah berpuasa setiap Ramadan, nanti terus melaksanakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah berikan istidraj. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf dan Al-Qalam juga, Walladzina kafaru bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka di dalam ayat ini disebutkan, sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan fata morgana dari dosa-dosanya. Semakin berbuat dosa, semakin lancar dunianya. Semakin berbuat dosa, semakin sehat badannya. Semakin berbuat dosa, semakin masyhur dan semakin populer nama-namanya. Dan ini antum bisa melihat bagaimana orang-orang kafir, baik mereka yang populer di lapangan ataupun di Hollywood dan yang lainnya, maka mereka mempunyai badan yang baik, tidak sakit-sakitan. Maka berumur 70-80 tahun masih memainkan film yang terakhir. Dan begitupun dari para penyanyi yang dijadikan suaranya tetap indah dan bahkan terus melaksanakan live concert padahal usianya sudah 60-70. Dan begitupun bintang-bintang lapangan dan yang lainnya. Allah memberikan usia-usia yang baik, badan yang sehat, dan menjadi miliarder dan populer. Semua orang, tidak ada yang mengetahui CR7, tidak ada yang mengetahui nomor punggung 10 dari Argentina dan sebagainya. Semua mengetahuinya. Namun ini semuanya di balik itu ada istidraj. Allah menginginkan keburukan. Maka kalau tadi hadis wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baiknya mereka para pendosa itu rujuk kembali kepada Allah, bertobat, melaksanakan amal-amal saleh. Adapun Allah menginginkan kepada suatu kaum istidraj, terutama kepada kufar musyrikun, maka semakin mereka kufur kepada Allah, melaksanakan peribadatan kepada Allah dan kepada selainnya, semakin jaya raya, semakin kaya raya, maka Allah menjadikan dunia ini bagaikan fata morgana,
Mereka seakan-akan hidup dalam kejayaan, namun akan menanti azab. Maka oleh sebab itu, di alinea yang terakhir ini, mafhum al-mukhalafah wa syarru, maka seburuk-buruknya mereka orang-orang yang ghairu taibin, orang-orang yang malah melaksanakan dosa dan tidak mau kembali kepada Allah. Karena setiap melaksanakan dosa, Allah membuka dunia yang ada padanya bagaikan surga. Maka pendalilannya, kalau tadi kami sebutkan di dalam ayat, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan membuat kehidupan mereka bahagia di dunia. Wa umli lahum, dan kami akan membiarkan terus melaksanakan keburukan. Inna kaidi matin, namun di belakang itu ada suatu strategi dan hikmah dari Allah untuk menghancurkan mereka, dan mereka terjauh dari azab, terjauh dari taubah, dan terjauh dari rujuk kembali kepada Allah. Maka kita tutup dengan hadis yang menjelaskan ayat Al-Quran tadi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Telah dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabari di tafsirnya, dan juga Imam At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir, yang mana sanadnya bertumpu kepada Harmalah Ibnu Imran At-Tujibi dari Uqbah ibni Muslim, dari Uqbah ibni Amir, sahabatnya Uqbah ibnu Amir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna al-abda idza ra'a Allah yu'tihi min ibadihi an-ni'am hadhihi dunya ala ma'asihi yuhibbuhu fa'lam innahul istidraj, fa'lam innahul istidraj. Makna dari hadis ini, ketahuilah, kata Nabi, jika seorang manusia melihat bahwa Allah memberikan kepada manusia yang lain, yang mana dia bergelimang dengan dosa-dosa, bahkan musyrik kafir atau muslim yang meninggalkan ibadah-ibadah, maka semakin dia larut dan terpuruk kepada kubangan-kubangan dosanya, semakin dia dijayakan dan dikayakan oleh Allah. Fa'lam innahul istidraj, maka ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Jalla wa'ala kepada orang ini. Maka mahalu hadal hadis ini, bagaimana kedudukannya? Hadis ini hadis yang sahih. Uqbah ibnu Muslim rawi yang thiqah, dan Harmalah ibnu Imran rawi yang thiqah, dan dithiqahkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i muhaddits ahli Yaman. Maka dari hadis ini, barakallahu fikum, perkara istidraj adalah Allah dengan hikmahnya dan Allah dengan keinginannya menguji dari manusia, di mana tidak lekang dari dosa, untuk diambil dari hartanya ataupun dari kesehatannya atau dari nyawa dari orang yang tercinta. Untuk apa? Untuk diampuni dosa-dosanya. Itulah sebaik-baiknya yang ada seperti di dalam hadis ini. Namun jika Allah dengan hikmahnya ingin memperdaya manusia, ingin memperdaya orang-orang yang berbuat dosa kepadanya, semakin dia meninggalkan sholat, semakin tijarahnya dalam keadaan tender-tender yang banyak. Semakin dia meninggalkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan menuntut ilmu, semakin waktu-waktunya menjadi fokus dalam mendapatkan uang. The time is money. Ngapain pergi ke kajian dan seterusnya? Maka lebih baik bekerja dan bekerja, bahkan overtime. Setelah maghrib pun dilangsungkan kepada midnight. Maka inilah yang diinginkan di dalam hadis ini. Di saat Allah memberikan kelapangan dunia, di saat dia melaksanakan dosa dan tenggelam padanya, maka itu adalah istidraj. Maka mari kita berdoa, as'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa biladal Yaman wa sairi biladal muslimin
Maka kita meminta kepada Allah, wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah yang besar seperti KKB, fitnah OPM, dan juga fitnah-fitnah yang kecil dari demonstrasi dan yang lainnya. Maka jauhkanlah dan selamatkanlah negeri ini ya Allah. Dan kita doakan juga, Allahumma hfadh wulata umurina, Allahumma arsyudhum ila tariqil haq. Maka wahai Allah, jagalah para pemimpin-pemimpin negeri kami. Maka bimbinglah Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan juga dari mereka orang-orang yang berada di MPR ataupun DPR, baik cabang ataupun pusat. Maka bimbinglah mereka ya Allah kepada jalan yang benar. Karena mereka para pemimpin yang membuat rules, yang membuat constitution, yang membuat undang-undang. Maka di saat mereka diberikan hidayah oleh Allah, mereka akan membuat undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kami sebagai rakyat jelata yang diperintahkan taat kepada mereka, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada mereka di saat mereka taat kepada Allah. Maka jika para pemimpin negeri taat kepada Allah dan membuat constitution yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya, dan rakyat seperti kita taat kepada pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya negeri ini akan gemah ripah loh jinawi. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Maka kita meminta kepada Allah juga agar Allah melapangkan rizki-rizki kita, memberikan kepada kita rizki yang halal saja dan melimpah, dan memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul.